ulangi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mempromosikan proposal penelitian dengan judul Leadership Pertanahan untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional Studi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Satu proposal ini akan digunakan oleh 5 tim penelitian, yaitu tim yang akan diturunkan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, kemudian di Kabupaten Madiun, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Klaten. Jadi untuk 5 tim, sehingga kemudian kalau dari masing-masing tim dibutuhkan 3 orang, berarti proposal ini insya Allah bisa menampung 15 orang. Kemudian untuk sementara yang sudah terdaftar untuk tim ini adalah saya, Pak Harno, Bapak Nur Kamila Amrullah, dan Bapak Rohmat Junarto. Jadi kita masih kurang sekitar 11 orang lagi dan itu menjadi kewenangan BPPM. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Ini mengenai bab 1. Bab 1 itu bicara tentang latar belakang. Jadi beberapa sosiolog dan tokoh-tokoh penting itu sudah mengingatkan terjadinya perubahan, dan kemudian kita paham bahwa kantor pertanahan, Kanwil BPN Provinsi, dan kemudian Kementerian ATR BPN juga telah melakukan perubahan. Saya menginventarisir ada 5 yang kantor-kantor yang melakukan perubahan, yaitu pertama di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, mereka punya konsep kebijakan trijuan. Kemudian di kantor pertanahan Kabupaten Madiun sejak 2018 mereka melakukan participatory mapping. Konsepnya adalah 3 pilar desa. Kemudian di kantor pertanahan Kabupaten Grobogan sejak 2014 mereka sudah membuat peta partisipatif. Kemudian Kabupaten Kendal sejak 2019 dia punya konsep konsolidasi ke dalam rangka mendukung program strategis. Dan kemudian yang kelima, kantor pertanahan Kabupaten Klaten yang punya konsep tentang bagaimana mendorong terjadinya desa-desa lengkap. Jadi itu yang kemudian melatar belakangi penelitian kita, sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian dengan judul Leadership Pertanahan untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional Studi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Perumusan masalahnya seperti apa? Hanya 3. Yang pertama, apa kebijakan yang diambil oleh masing-masing kantor tersebut untuk keberhasilan program strategis nasional, ya, jadi ada 5 kantor. Kemudian bagaimana penerapan leadership skill ya oleh masing-masing kepala kantor di 5 lokasi tersebut. Kemudian bagaimana penerapan 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol di 5 kantor tersebut. Jadi ada 3 kejelasan apa kebijakan, bagaimana penerapan leadership skill, dan bagaimana penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Pertanyaan ini tentu dirumuskan dari bab 2, yaitu tentang kajian literatur dan kerangka teoritiknya. Kita lihat kajian literatur misalnya, ada 3 penelitian penting yang mendorong atau memperkuat atau mampu mengkonstruksi pengetahuan tentang penelitian yang akan kita lakukan. Pertama, penelitian dari Mo Jun Ho dan Rasad Yazdanifat dengan judul How Effective Leadership Can Facilitate Change in Organization Through Improvement and Innovation tahun 2015. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif untuk melakukan perubahan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ali Abdul Ridho Jabar dan Ali Muhammad Hussein dengan judul The Role of Leadership in Strategic Management. Bagaimana kemudian sebuah kepemimpinan atau leadership itu mampu mengelola manajemen yang strategis. Kemudian penelitian dari Sheila Antoinette de Bacot dalam judul Henry Fayol Principles of Management in its Effect to Organizational Leadership and Governance. Jadi ini bicara tentang bagaimana leadership dikaitkan dengan kepemerintahan dan penerapan 14 prinsip dari Henry Fayol, 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Maka kemudian disusunlah sebuah kerangka teoritik yang pada muaranya adalah pentingnya untuk mengetahui apa kebijakannya dan bagaimana kebijakan dilaksanakan dengan berbasis pada leadership skill, dan pada akhirnya bagaimana kebijakan tersebut kemudian dicocokkan dengan 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol. Dan kemudian nanti diharapkan hasilnya berupa matrik, ya, jadi hasilnya berupa matrik. Setelah pertama kita akan buat di sebelah kiri tentu kantor wilayah dan kantor pertanahan, kemudian di sebelah kanannya tentang
prinsip manajemen yang 14 itu yang dari Henry Fayol. Kemudian sesudah itu kita buat matrik kedua, kantor pertanahan dengan leadership skill. Ya, jadi ada 2 matrik, tetapi nanti masing-masing tim harus membuat deskripsinya. Tinggal nanti kemudian sesudah dapat dari masing-masing tim, saya akan gabungkan menjadi satu laporan utuh penelitian yang hasilnya kalau dibaca singkat cukup 2 halaman matrik. Begitu, dan saya pikir begitu. Dan bagaimana dengan metode penelitiannya? Karena saya penggemar metode kualitatif, maka metode yang saya pilih adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Saya tidak akan bacakan detailnya. Nanti sebelum kita berangkat, kita lakukan coaching klinik supaya kemudian persoalannya menjadi jelas. Saya pikir demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala PPM. Terima kasih.